Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bra, balik lagi bersama saya adalah Safa ya dari BO Custom. Oke, di video kali ini saya mau cerita tentang satu motor saya. Ini adalah motor Honda Grand lansiran tahun 1993. Dan saya kasih nama Giok. Kenapa kasih nama Giok? Karena supaya siga batu Giok. Tinggal lah pokoknya nama Giok. Kenanya Giok, Giok, Grand Indonesia, oke, Giok. Nah, itulah pokoknya. Si Giok ini saya dapat tahun berapa ya? 2018 gitu. Kalau nggak salah 2019 ya, pokoknya mah. Saya dapat dengan kondisi yang lebih tidak enak dari ini. Jadi kondisi sekarang udah lumayan enak sih ya. Waktu itu saya dapat dengan pelek masih pakai casting wheel atau pelek palang atau pelek racing palang 5 dengan merek Zigen. Cuman karena gila saya ganti dengan waktu itu pakai merek DID, pakai ori Karisma, tromol belakangnya Karisma. Jadi sempat bermasalah di bagian navgear. Waktu itu saya navgearnya pakai Supra, sementara tromolnya Karisma. Dan yang jadi masalahnya adalah si karet gearnya beda. Kalau dan juga si lingkar untuk navgearnya beda ya. Jadi si tromol Supra ini lebih kecil, si Karisma gede. Hampir lumayan saya pakai, dan sempat juga saya pakai waktu itu sekitar bulan pokoknya pas dapet saya pakai ini motor ke Subang, lebih tepatnya ke daerah Pemanukan. Memakan waktu berapa jam ya? Berangkat jam 2, pokoknya sampai Subang kota itu sekitar jam 7 malam dengan posisi hujan deras. Waktu itu saya berdua sama istri nyobain motor ini, dan saya nggak tahu kondisi mesinnya kayak gimana. Cuman karena kalau dari segi kenormalan dari suara dan maju sih normal sih ya, tapi kan nggak tahu ya, namanya motor udah lumayan uzur. Tapi alhamdulillah nggak ada trouble sepanjang perjalanan, dengan menghabiskan bensin sekitar pulang pergi itu cuman 50.000 alias gocap ya, iritnya karena nage Honda Grand. Kondisinya ya lumayan gak enak ya, dengan instrumen speedometer gak hidup, terus lampu depan hidup, kayak lampu sen gak hidup ya, cuman lampu depan aja sama stop lamp itu juga saya yang hidupin. Kalau dulu sih belum hidup ya, akhirnya saya hidup yang belakang nih, saya hidupin, ganti kabelnya ada yang putus, kita benerin lagi. Terus yang penting sih CDI saya ganti original. Kalau tadinya udah bukan original, diganti original, tarikannya jadi lebih enak. Terus apalagi ya yang nggak enaknya, dan jok. Ini joknya tadinya udah tipis gininya, dengan kulit jok gambar Hello Kitty di dia nata. Hello Kitty gelut bisa dong Hello Kitty. Jadi yang pertama saya ganti waktu jok ya, saya beli kulit ini original, langsung diganti di tukang jok biasa. Terus tapi ini bodi belakang ini original nih. Kalau yang ada original itu bahannya plastik apa ya, gadingnya, jadi warna gading gitu, warna bahannya. Jadi kalau lihat di jalan ada motor-motor beladus gini terus ada kuning-kuning, eta lain dempul, tapi emang warna asli bahannya kuning nih, kayak di bagian ini udah beladus. Nah, ada juga yang selain direstorasi full ya, jadi kembali ke setelan pabrik, factory reset. Ada juga yang mempertahankan bisa dibilang bladus, istilahnya patina style. Jadi kalau patina style itu, ini sorry ya kalau salah ya, cuman yang saya pelajari, patina style itu mempertahankan cat ori. Jadi misalnya cat
catnya masih original bawaan si pabriknya, dan udah kelihatan beladus gini, biasanya nggak di repaint, tapi cuman diratain terus di pernis, jadi tetap kinclong, cuman tetap cat aslinya, jadi original, catnya original. Saya belum pernah nyoba tuh untuk kayak gitu. Tapi untuk bodi tengah ini original, bodi belakang original, ini kayaknya original, cuman udah di spray, udah di spray paint kalengan gitulah, pilox, bisa dibilang pilox. Ini original. Ini saya ganti dengan original, cuman second ya, tapi lumayan asik. Si batoknya nggak original, ini nggak original. Si spakbor bukan original, tapi yang belakang spakbornya original, cuman udah dipotong. Terus setelah berjalan beberapa lama, saya dapat velg yang agak lebar dengan merek apa ini teh, Willowwood gitu ya. Pokoknya mah dengan salah satu merek aftermarket dengan ukuran depan 2,5, belakang 2,5. Nah, itu yang saya suka nih, dengan ukuran 2,5 saya suka pisan kalau pakai motor ukuran velgnya depan belakang sama. Juga si profil bannya juga saya pakai 2,5, jadi bikin profil ban ya kalau buat saya mah enak, dipakai jalannya juga enak, nggak terlalu besar karena mesinnya juga kan cc-nya kecil, nggak terlalu besar, tapi kalau secara tampilan enak. Jang saya mah teuing, jang batur banyak, kadang orang teh padu teuing cek batur gitu, supaya kehidupan lebih enak mah kudu padu teuing cek baturnya. Tapi yang enaknya ini kaki-kaki masih ori, arem ori, cuman agak bengkok sedikit, tapi nggak masalah karena saya punya cadangannya lagi nih. Shockbreaker bukan nemu sih, pernah beli saya teh, ujuk-ujuk beli shockbreaker we. Can apal bade boga motor gen, tapi beli shockbreaker gen dan ternyata sekarang kepake. Terus sama shock depan mah punya ada sekitar 3 set. Tromol belakangnya jadi balik lagi ke Supra atau Grand ya, jadi Grand 5 lagi, jadi enak. Jadi si naknya dulunya pakai Supra lagi, jadi enak. Untuk setelan gearnya saya ini pakai belakang ukuran 40, depan 14 itu ya, enak. Di jalan rata nggak geter, cuman ditanjakan ada narik gitu ya, meskipun saya berdua sama istri dengan bobot yang lumayan, bobot pengendaraannya lumayan ya, tapi pakai motor Grand ini enak pisan sih, enak. Ditanjakan aman lah, bensinnya irit. Terus backrack, ini backrack handmade by BO Custom. BO Customnya eta Andra Wasata. Jadi ini backracknya kita bikin dengan improvisasi dari behel originalnya ya. Ini behel original dulu 93 ini, cuman belakangnya saya tambahin rack dari ini namanya besi behel atau as besi isi dengan ukuran berapa mili lupa lagi, pokoknya ya sedang lah, dengan dibikin dengan cara di roll dan dipakai las. Ini saya bikin sendiri. Kalau misalnya ada yang mau bisa saya bikinin, dengan harga bisa diatur. Dengan sistem knockdown ya. Jadi untuk tengahnya kita pakai bolt, pakai baut. Jadi kalau suatu hari bosen nih nggak mau pakai backrack lagi, tinggal buka aja bautnya. Kalau yang bagian sini tinggal potong aja, nantinya nggak akan ngeganggu yang ini. Bentuk behel lamanya tetap masih original, nggak ganggu. Dan yang saya suka dari motor Grand 93 adalah Black Series ya. Kalau untuk Grand 91 sama 92 itu kan masih silver ya, si blok mesinnya silver, tromolnya silver, si shockbreaker depan silver, sama armnya silver, sama ininya footstepnya juga silver ya. Nah, yang saya demen dari 93 Black Series, jadi semuanya hitam. Jadi keren sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya mau balikin lagi ke aslinya, nanti kita bikin hitam. Jadi bisa pakai cat yang namanya Super Black Glossy. Jadi hasilnya enak pisan, mantap. Tapi ini kedepannya mau direstorasi juga sih. Tapi teuing sih, teuing direstorasi, teuing atau misalnya aya nu bade meser mah, tapi hargana kudu cocoknya dijual. Nggak tahu ya, mungkin habis yang Supra masuk yang ini. Karena saya juga masih punya satu motor yang C70 masih dalam proses pembangunan ya, rebuild, restorasi, itu juga mau direstorasi, full restorasi. Dan
depannya juga saya pakai front rack ini ya handmade juga sama kayak yang belakang. Tadinya cuman belakang ya, karena saya sempat waktu itu niatnya buat kalau bawa-bawa barang-barang burger, kan saya jualan burger juga ya. Kalau saya sering ekspansi ke Ciamis, jadi saya bawa barang-barang kayak kompor atau box buat tempat ban atau apa di sini, dipasang di sini, dan itu nyaman banget. Jadi kan kalau berkendara nggak keganggu ya, kalau misalnya nyimpan barang di sini keganggu pahanya, jadi nggak bisa uh, naonnya ngaranna teh pokok deui pokokna mah teu bebas bergerak we. Jadi saya pakai backrack ini untuk masang untuk bawa-bawa barang, sama depannya juga untuk bawa-bawa barang tadinya buat jualan burger, tapi setelah pasang-pasang ternyata jadi kepakainya seperti saat waktu Subang mau belum pasang. Jadi kepakainya saat kemarin saya waktu tanggal berapanya, hari Rabu, pokoknya saya berangkat hari Rabu. Saya ada sedikit trip ke daerah Batu Karas. Rencana hanya Rabu, baliknya bebas lah, pokoknya silaturahmi ke teman-teman yang ada di sana. Saya berdua juga sama istri. Ini kepake buat bawa barang enak, bawa baju-baju saya sama istri berdua yang lumayan banyak lah untuk beberapa hari waktu itu berangkat Rabu dan pulang hari Jumat kalau nggak salah, Jumat ya, Rabu hari Jumat. Lumayan bawa pakaian di sini, yang depannya juga bisa bawa jas hujan atau apa, enak bisa. Dan kemarin waktu saya perjalanan ke Batu Karas, dari sini berangkat ke Batu Karas hari Rabu, terus hari Rabu besoknya sehari di Batu Karas jalan-jalan, dan pada hari Kamis lanjut ke mana ya, lupa lagi, pokoknya memutar lah gitu, menemui teman-teman ke Karapia, ke Majikla, ke Cigayam juga. Pokoknya sampai hari Jumat balik ke sini Ciawi, saya cuma menghabiskan bensin sekitar 60.000, murah pisaan. Jadi rekomendasi sih jalan-jalan pakai motor Grand teh, bensinnya irit dan juga nyaman sih. Yang terpenting kenyamanan ya. Bisa dibilang nyaman karena kalau untuk saya suka dengan desainnya yang flat, joknya flat, dan si stang itu ada di atas, kemudinya di atas. Jadi untuk saya postur yang kayak gini enak gitu ya, rada atas gini. Kalau misalnya motor yang lain kayak motor apa ya nggak tahu lah, ada yang joknya nungging kan, motor bebek juga yang joknya nungging, terus si posisi stangnya di bawah. Jadi kalau untuk saya pegel di bawah gini. Tapi kalau untuk si Grand, rekomendasi pisan, nyaman dan aman dan murah. Selain itu untuk perawatan mesin juga nggak rewel ya. Waktu kemarin saya pergi ke Batu Karas, sampai sana ada bunyi kurang enak di daerah depan ya, kayaknya di sekitar klep gitu ya. Ada bunyi tak 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 tak, siga mesin jahit pokoknya bunyinya. Itu kelihatan mesin jahit mah mulus traktor di sawah tak itu tak 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 tak, kurang enakeun. Waktu itu inisiatif ganti oli, dan ternyata bener olinya mungkin tinggal sisa sekitar 500 atau setengah liter ya, tinggal segitu. Karena kan ini posisi olinya 800. Kalau nggak ada cuma ada sekitar 500, berarti nggak adanya 300 ya. Nggak tahu kemana, mungkin si ring sehernya ada sedikit rembes sehingga oli terbakar dan si olinya habis. Jadi putuskan untuk kasih oli baru, dinyalain mesinnya, masih ada bunyi kurang enak. Cuman setelah besoknya jalan agak jauh dari Batu Karas ke Batu Hiu. Dari Batu Karas saya jalan ke Batu Hiu. Setelah mesin agak panas sampai di Batu Hiu, si bunyinya hilang, dan hilangnya sampai sekarang nggak ada bunyi. Dan setelah dicek olinya masih normal, masih sekitar 800 ya, masih normal. Waktu itu cuman ganti ini sama trouble-nya nggak ada sih, cuman oli aja. Dan alhamdulillah pakai motor ini jarang trouble, kecuali waktu pulang dari Subang, waktu itu berangkat ke Subang terus pulang lagi ke Ciawi,
ke Subang 2 hari. Nah besoknya berangkat lagi ke Cirebon. Yang kena itu ini nih, di kaki-kaki laharnya kena. Jadi ya lumayan lah, kalau lahar-lahar aja kan emang wajar lah ya, namanya juga motor dipakai dengan membawa beban berat, dengan posisi motor yang lumayan uzur, ya wajar lah kena lahar mah. Itu juga nggak seberapa daripada harus kena trouble-nya yang mahal-mahalnya, bung lah. Oke, cukup ya untuk ngalor ngidul tentang si giok ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya maafin, tapi kalau ada manfaatnya ya nikmatin aja, syukurin. Oke, saya adalah Safa dari Beo Custom dan juga si Giok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.